Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan pada pembelajaran teknik pemesinan bubut. Pengembangan kurikulum yang ada pada SMK khususnya untuk kelompok teknologi dan rekayasa. Dasar program keahlian teknik mesin. Untuk mata pelajaran teknik pemesinan bubut merupakan suatu kelompok mata pelajaran peminatan kelompok C3 yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik sebagai bekal dalam mempersiapkan diri masuk dunia kerja. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar mengenai bagian-bagian utama mesin bubut. Saya akan didampingi oleh Ibu Arum untuk menjelaskannya. Bagian-bagian utama mesin bubut adalah terdiri dari Satu, kepala tetap. Headstock kepala tetap adalah bagian utama dari mesin bubut yang berfungsi menyangga poros utama, yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spindle. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam cak sehingga apabila poros spindle berputar, maka cekam juga ikut berputar. Di dalam kepala tetap terdapat roda gigi transmisi yang dihubungkan dengan motor penggerak melalui belt sabuk untuk mengubah kecepatan dan arah putaran mesin. Puli ini dihubungkan dengan poros spindle mesin melalui susunan roda gigi transmisi di dalam gearbox kotak roda gigi. Bagian kedua adalah eretan carriage support. Terlihat pada gambar bahwa bagian dari eretan atas ada 5 bagian komponen. Yang pertama adalah rumah pahat. Kedua adalah eretan atas yang terdiri dari menghandle eretan atas dan busur derajat. Yang ketiga eretan melintang yang terdiri dari peluncur eretan melintang dan menghandle eretan melintang. Bagian yang keempat yaitu sadel dudukan eretan. Yang kelima transmisi eretan memanjang yang terdiri dari menghandle eretan memanjang, menghandle otomatis ulir dan menghandle gerak otomatis. Eretan ini dibedakan menjadi 3. Antara lain sebagai berikut. Bagian 1 eretan atas selain dudukan pahatul post pada eretan ini juga berfungsi gerakan penyayatan sesuai yang dikehendaki secara manual. Misalnya gerakan penyayatan pembuatan tirus. Bagian kedua eretan melintang. Eretan ini cenderung untuk gerakan penyayatan secara melintang mendekati atau menjauhi spindle mesin, baik manual ataupun otomatis. Bagian ketiga eretan memanjang mempunyai fungsi pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spindle mesin baik gerakan secara manual ataupun otomatis sepanjang meja alas mesin, sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Bagian utama yang ketiga mesin bubut adalah kepala lepas. Kepala lepas merupakan bagian dari mesin bubut yang terletak di sebelah kanan. Bagian mesin dipasang di atas alas atau meja mesin. Kepala lepas ini dapat digerakkan atau digeser sepanjang meja mesin dan berfungsi menentukan setting pahat bubut, mendukung benda kerja yang akan dibubut, serta dudukan cekam bor cakbor pada saat melakukan pengeboran terhadap benda kerja untuk membubut benda kerja yang berbentuk silinder di antara 2 senter. Senter-senter kepala tetap dan kepala lepas harus tepat segaris dalam mengatur mesin untuk membubut silinder dan tirus. Bagian bodi atas dan bagian bawah dapat digeser melintang terhadap sumbu putar dengan baut pengatur. Bagian utama yang keempat adalah bagian meja. Bed meja atau bed mesin berfungsi sebagai dudukan eretan, penyangga tetap steady rest dan kepala lepas. Bed mesin berfungsi juga sebagai meja luncur untuk pergerakan eretan maupun kepala lepas. Bagian utama mesin bubut yang kelima adalah poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir dengan posisi di bawah meja bubut merupakan batang ulir segi 4 trapesium yang berfungsi menggerakkan eretan ke arah memanjang secara otomatis dan pembubutan ulir, sedangkan poros pembawa adalah poros yang selalu berputar membawa atau mendukung jalannya eretan proses pemakanan secara otomatis. Bagian utama mesin bubut yang keenam adalah dudukan mesin. Dudukan mesin berfungsi menopang seluruh komponen pemesinan bubut. Dudukan mesin ini dirancang cukup kuat untuk menopang beban mesin, baik posisi tidak dipakai maupun pada saat sedang dioperasikan. Oke anak-anakku kelas 11, itulah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Kalian harus memahami dan mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah perlengkapan dan alat bantu mesin bubut. Ucapan terima kasih kepada Ibu Arum yang sudah berkolaborasi dalam pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.